Ta'ala. Mari kita memperbanyak rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat. Semoga nikmat yang Allah berikan itu semakin kita syukuri dan membawa rahmat dan berkah dalam kehidupan kita masing-masing. Salawat dan salam mari kita perbanyak kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak kalimat salawat kita berharap mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongan dari Rasulullah, dan bersama Rasulullah kita masuk ke dalam Jannatul Na'im. Ibu, orang tua kami, jemaah yang dirahmati oleh Allah, kaji kita pada hari ini tentang masalah tentang ujian dan kesabaran sampai menjelang kematian. Ada orang beranggapan, kenapa Allah Ta'ala menguji kita? Padahal Allah sudah tahu kelemahan, kekurangan, dan kelebihan kita. Allah sudah tahu bagaimana yang kita inginkan, tanpa diucapkan, tanpa dikatakan, berkedip pun mata Allah sudah tahu sebelumnya. Tapi kenapa Allah Ta'ala menguji kita? Ini menunjukkan bahwa Allah bukan tak tahu. Allah sebelum kita berbuat, Allah sudah tahu apa yang kita berbuat. Tapi bagaimana? Haruskah itu diuji oleh Allah? Harus. Kenapa diuji? Allah ingin melihat siapa di antara kita yang betul-betul beriman kepada Allah. Siapa yang betul-betul menjalankan perintah Allah. Sama halnya itu guru, murid-murid itu tanpa belajar, tak belajar, pasti ada ujian. Tanpa ada ujian pun tahu jawaban untuk yang tak mampu menghafal sama mampu menghafal. Tapi kenapa harus ada ujian? Itulah ini. Maka Allah ingin uji. Bukankah seluruh nabi itu diuji oleh Allah? Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah yang tak punya anak. Begitu punya anak diuji oleh Allah ingin disembelih. Lihat Nabi Musa alaihissalam, jangan gaduh engkau wahai ibu, kau campakkan saja anakmu ke sungai, nanti akan ditemukan anakmu, lalu anakmu akan berjumpa dengan engkau. Lalu Fir'aun istrinya menangkap anaknya, lalu dibesarkan di tempat raja Fir'aun. Artinya ujian ini dan cobaan pasti akan datang. Itu tidak bisa kita pisahkan dan tak bisa kita hilangkan dalam kehidupan. Ya. Semakin kita diuji oleh Allah, semakin nampaklah siapa yang betul-betul mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu memang betul-betul secara khusus ia betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibuku, anak-anak kami, salah satu ujian yang hari ini yang susah kita dapatkan adalah
lalu nanti anak itu besar, omaknya meninggal, lalu anak itu berdoa dengan kalimat Allahumma firli wali wali warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu doa itu dibacakan oleh anak kita, kita dengar, kita lihat doanya, tapi doa anak itu tidak sampai kepada ibu. Kenapa tak sampai? Karena terhalang dari yang Allah. Sama halnya ibu. Katanya anak yang lahir meninggal dalam kandungan ini bisa menyelamatkan orang tuanya. Betul. Tapi orang tua yang bagaimana yang bisa ia selamatkan? Bila orang tuanya yang beramal dan beribadah. Anak itu memang tak berdosa, anak itu memang suci betul. Makanya di sini mudah-mudahan tak terjadi. Kalau ada anak yang meninggal dalam kandungan, lalu dioperasi, lalu diambil, tidak boleh dipotong tali pusatnya. Karena tali pusatnya itu bukan najis, itu suci. Pahami tali pusat itu? Kalau bahasa kita biar pipil dia, biar putusan sendiri. Kalau dia baru melahirkan, meninggal dalam kandungan, masih tersambung lagi tali pusatnya ke pusat itu, biarkan saja agar itu dibawa. Maka dalam buku kita baca, kenapa dibiarkan? Karena anak itu akan mengetahui omaknya nanti di yaumil kiamat. Pusat anak itu, tali pusat anak itulah akan menempel ke pusat omaknya. Paham itu? Jadi apakah itu omakku, apakah itu omak orang lain, lalu ditempelkan tali pusatnya ke pusat omaknya. Kalaulah itu omaknya, maka terhubunglah. Kalau itu bukan omaknya, maka tidak terhubung. Ya, maka tak boleh support. Jadi anak itu bisa menyelamatkan orang tuanya melalui salah satunya tali pusat tersebut. Ya, jadi kalau begitu ibu-ibu, anak-anak kami, bahwa bayi yang meninggal dalam kandungan atau sudah lahir bisa menyelamatkan orang tuanya, bisa apabila orang tuanya beramal ibadah. Jadi kalau tak beramal, Ustaz, bisakah anak itu menyelamatkan? Belum bisa, karena yang dilaksanakan orang tuanya terlalu banyak dosa atau maksiat, tak bisa si anak memohon ampun kepada Allah. Ya. Yang paling seringnya begini, ada orang cakap, Ustaz, mengapa dibuat takziah? Anak ini kan tak berdosa. Mengapa dibuat takziah? Pakai bersedekah. Kan ibu, Allahumma baligh shawaba qira'atina min surah Al-Fatihah, Ummul Quran dan sebagainya. Maksud itu adalah doa dan ibadah orang yang hidup dikirimkan dia berbentuk busana dan baju. Nanti di yaumil kiamat nampak ibu, anak-anak ibu yang meninggal belum baligh tanpa busana. Kalau ibu bersedekah lalu beribadah doakan anak ibu, maka mereka berbusana dan nampak ibulah mereka di sana tanpa busana, karena ibu tak pernah memberikan amal ibadah. Ya.